Jadi si pabriknya itu sendiri yang harusnya misalkan sel darah putih membelah dan memperbanyaknya sesuai umurnya, ketika kalau yang terjadi dengan anak saya sebelum waktunya, sebelum umurnya dia udah gugur. Jadi dia tidak memproduksi. Jadi istilah kalau yang saya fasihnya tuh bahwa leukemia adalah kanker sel darah putih. Ya. Kanker sel darah putih ya. Sel darah putihnya tidak bisa hidup secara normal. Normal. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, sahabat-sahabat peserta atau hadirin dalam Salman Spiritual Weekend, tidak banyak orang yang bisa ketika menghadapi musibah itu kemudian mengambil satu langkah. Saya ingin bertanya sama Mbak Diana, ketika akhirnya kemudian ada keputusan itu, Mbak Diana langsung menyusun strategi kan? Pada akhirnya menyusun ada 4 strategi gitu. Yang pertama, sudah ada diagnosis yang tegak bahwa Abi leukemia. Kemudian cari informasi, leukemia itu apa? Bisa disembuhkan atau tidak? Kemudian cari pengobatan alternatif. Kemudian untuk penyembuhan Abi biayanya nggak sedikit nih. Ini ada rumah, mana yang mau dijual? Gimana bisa sampai begitu kan? Ada orang yang ketika dapat persoalan langsung panik ya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi Mbak Diana bisa nyusun list mesti ini. Kita mungkin bisa belajar bagaimana supaya dalam menghadapi musibah itu ya yang kita lakukan adalah mencari, memahaminya dan kemudian mencari solusi. Gimana Mbak? Itu lagi ya hikmahnya. Jadi Bu, kadang kita sendiri Bu, tidak ada istilahnya tuh ketika suami dibutuhkan, dia pun sebetulnya membutuhkan support dari kita, dan saya merasa saat itu betul-betul hanya saya yang bisa memutuskan, hanya saya yang bisa langkah apa yang harus saya kerjakan. Waktu itu suami juga sedang sakit ya? Ya, karena suami saya waktu itu kebetulan sudah di balon Bu. Suami saya ini serangan jantung sampai 2 kali. Suami saya sudah di balon 2, di stand di ringnya 1. Jadi ketika diajak berbicara, dia ketika ingin menjawab iya ya jawab iya, ketika dia bilang nggak tahu ya udah bilang aja nggak tahu. Yang dimana saat itu kalau saya tidak mengambil keputusan dan saya hanya bergantung dengan suami, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Cuma saat itu yang saya pikirkan adalah bahwa kemoterapi itu adalah alternatif terakhir saya, bahkan tidak ada dalam list saya untuk melakukan kemoterapi kepada Abi. Jadi langkah-langkah apa? Karena yang saya dengar Pak, kemoterapi itu sendiri, dan itu Allah membukakan mata saya. Kebetulan kamar sebelah Abi saat itu sama penyakitnya Bu, ALL, dan dia pulang ALL dari itu apa tuh Bu? Leukemia, maaf Bu, leukemia. Jadi dia pulang dari Singapura Pak, sudah habis sampai 4 sampai 5 miliar. Dan itu akhirnya Allah punya kehendak lain, meninggal juga. Jadi saya wah terbayang yang kayak begitu gitu loh Bu. Jadi aduh, sekian miliar dari mana uang saya Bu sebanyak itu. Jadi saya betul-betul kemoterapi itu tidak saya lakukan, sehingga saya harus menyusun langkah apa supaya Abi tanpa kemo, tapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk pengobatan Abi. Yaitu tadi, makanya di ujung di yang keempat, kalaupun tetap alternatif terakhir itu harus saya jalanin yaitu kemoterapi, saya udah siapkan. Kebetulan saya waktu kerja kan yang seperti saya bilang tadi, ada rumah di Bandung 1 dan di Jakarta 1, itu udah saya siapkan untuk dijual. Tapi alhamdulillah subhanallah kebesaran Allah, sampai sekarang rumah itu masih utuh. Jadi ya itu dijagain sama Allah ya Bu ya. Dan Allah gantikan ternyata ya sumber pembiayaannya dari sumber-sumber yang kita tidak menduga. Yang tidak terduga. Ya, kembali ke Mas Ahmad. Bu Diana sudah bersiap untuk menjual rumah kalaupun kemoterapi harus dilakukan, karena sudah terbayang sekian ratus juta, bahkan yang 4 miliar juga nggak sembuh gitu ya. Nah, gimana Mas Ahmad? Saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini sekali lagi tadi banyak yang di luar yang kita pikirkan. Yang terjadi itu banyak yang di luar kesadaran kita. Bukan berarti kita tidak berpikir sebenarnya. Kita berpikir, kita mengangan-angan, kita melakukan segala sesuatu yang mungkin kita tidak sadar. Termasuk tangan saya bergerak sendiri itu juga saya tidak pernah menyuruh tangan saya bergerak. Enggak nyadar ya Mas? Enggak menyadari. Tapi sebenarnya itu juga sebuah bagian daripada proses yang punya akibat, punya sebab, punya akibat.
Itu bisa rezeki, bisa apapun juga. Itu bisa banyak terjadi seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita tarik kembali kepada kehadiran kita di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga tidak sadar kenapa kita harus hadir di muka bumi ini. Setelah kita hadir di muka bumi ini, artinya Allah mempercayakan kita untuk hidup di dunia ini. Dan kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita semuanya, maka Allah akan memberi support, mendukungnya. Dan itu pun juga kita sering tidak sadar. Bapak Ibu sering membaca surat Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang hidup dan berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah berdiri sendiri, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup berdiri sendiri, tapi kemudian diterjemahkan tidak berdiri sendiri dalam mengurus hamba-hambanya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Dalam mengurus hambanya itu Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Apa artinya? Meskipun kita tidur, Allah tetap mengurus kita semua. Meskipun kita tidur, jantung kita tetap dijalankan. Meskipun kita tidur, udara oksigen tetap diberi secara cukup sehingga kita bisa bernapas. Oleh karena itu, kalau kita hitung-hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak akan kita bisa menghitung apa yang sudah Allah berikan. Subhanallah. Tidak pernah kita bisa menghitung. Saat ini pun Allah mengurus saya, mengurus kita semua. Tidak pernah sedetik pun, 1/1000 detik pun Allah membiarkan kita. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah. Rahman Allah. Sifat dari Allah, Rahman Allah. Apakah dia orang Moskow yang ateis? Allah juga urus. Apakah kita sekarang atau kalau kita tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tetap mengurus. Itulah rahmat Allah. Inginnya barang siapa yang bisa menirukan seperti Allah di muka bumi, itulah diutusnya Rasulullah. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad di muka bumi kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Muhammad diutus di muka bumi ini untuk berbuat seperti Allah berbuat kepada makhluknya. Ya. Nah dari situ Bapak Ibu sekalian, dikaitkan dengan ini tadi, mengapa segala sesuatu itu bisa seperti ada tangan-tangan Allah. Nah kalau kita belum bisa berbuat seperti Allah berbuat kepada makhluknya, maka artinya kita baru menerima saja. Nah, orang yang sudah mau berbuat seperti Allah berbuat, itulah manusia itu sudah bergerak dari rahmatnya menuju rahim Allah. Rahim Allah itu adalah diberikan tidak kepada semua orang. Tadi telah diberikan kepada Mbak Diana. Jadi hanya orang yang mau berbuat baik untuk yang lain, itulah dia mendapatkan sesuatu khusus, spesial dari Allah SWT. Karena Mbak Diana telah mampu tidak hanya ngurusi dirinya sendiri,
Dia sudah lagi tidak mikirkan sendiri karena dia tahu dirinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berikan kepada yang lain, kepada putranya, kepada suaminya, kepada keluarganya, maka Allah berikan rohimnya, kecintaannya. Itulah tangan-tangan Allah. Jadi tangan-tangan Allah, pertolongan Allah itu turunnya sekali lagi karena ada sebabnya. Sebabnya kita mampu memberikan seperti yang Allah berikan. Bukan untuk diri sendiri, untuk yang lain. Itulah tangan Allah. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, satu ketika ada seorang Indonesia namanya Amelia Naim sedang sekolah ke luar negeri. Ya, Amelia putri dari Profesor Mukhtar Naim di Universitas Andalas Padang. Amelia punya anak di Amerika, anak pertamanya bermasalah dan dia sangat sedih karena anaknya memiliki banyak kekurangan. Ketika dia pergi ke dokter, di dokter itu ada seorang bule, anaknya 3 dan tiga-tiganya anaknya bermasalah. Yang satu di pundak, yang satu digendong, yang satu dituntun oleh ayahnya. Ibunya membawakan barang-barang. Di hadapan dokter, orang bule itu nggak kelihatan sedih. Padahal anaknya tiga-tiganya bermasalah. Ya. Kemudian Amelia Naim penasaran bertanya, Anda punya anak tiga-tiganya bermasalah, tapi Anda nggak kelihatan sedih. Anda tidak kelihatan duka cita. Orang bule itu non-muslim, Pak, Bu, dan orang bule itu berkata, kenapa kita harus sedih? Wah, katanya. Tapi anak-anak Anda begitu rupa bermasalah. No, katanya. We are special parent for special children. Bu Diana adalah ibu yang spesial bagi Abi dan Davin yang spesial. Bu Ella adalah ibu yang spesial bagi anak yang spesial. Kita semua orang tua yang spesial bagi anak-anak yang spesial. Kita kembali ke rumah sudah acara ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah atas karunia yang Allah sudah turunkan. Kata Bu Sudrajat tadi, ingat-ingat yang baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terlalu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mas Ahmad, kita akhiri saja dengan mengucap hamdalah bersama-sama dan membaca doa kifaratul majlis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini. Kepada penerbit Mizan, terima kasih atas supportnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat banyak kekurangan, terdapat banyak hal yang tidak berkenan pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.